Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai modul sistem dinamis menggunakan software Fancy. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemodelan dan simulasi yang diampu oleh dosen Bapak Bonda Siseha Putra, Magister Komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatma Diavawasi dengan NIM 220512140002. Baik, rekan-rekan saya, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miratul Hasana dengan NIM 220512140016. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Oktaviana dengan NIM 220512140024. Perkenalkan, nama saya Donasi Bagus Tranto dengan nomor NIM 220512140026. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang model sistem dinamis fencing ini. Perusahaan dalam menghadapi persaingan yang meningkat harus menggunakan strategi yang efektif dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang perlu diperhatikan adalah alam. Untuk mencapai hasil yang optimal, perusahaan perlu bekerja efisien dengan memanfaatkan input yang ada. Dalam hal ini, penelitian dan simulasi dilakukan untuk menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan agar produksi optimal dan permintaan pelanggan dapat terpenuhi. Simulasi ini dilakukan dalam setiap tahun untuk mengetahui kebutuhan bahan baku yang berbeda-beda. Hasil dari simulasi tersebut dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam menentukan kuantitas bahan baku yang optimal setiap tahunnya, sehingga dapat mencegah produksi berlebihan dan kekurangan pasokan bagi pelanggan. Next. Sistem dinamis, pemodelan, dan sistem dinamis. Pemodelan adalah representasi atau abstraksi dari objek atau situasi nyata. Ini dapat berupa model virtual yang mereplikasi dunia nyata. Meskipun tidak selalu harus persis sama. Proses pemodelan melibatkan merumuskan masalah dan menetapkan batasan dunia nyata. Tahap ini melibatkan pemilihan topik yang akan diteliti, menentukan variabel kunci, merencanakan waktu untuk mempertimbangkan masa depan, dan mengidentifikasi akar masalah serta mendefinisikan dinamika yang terlibat. Sistem dinamis, diagram loop sebab akibat, atau causal loop diagram. Causal loop diagram merupakan sebuah alat yang mempresentasikan tentang struktur umpan balik. Variabel-variabel yang ada dalam causal loop diagram atau CLD dihubungkan dengan tanda panah yang dapat dipahami sebagai pengaruh sebab akibat. Pada panah yang diberi tanda positif atau plus dan tanda negatif atau min yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu faktor dan yang lain. Tanda positif menunjukkan hubungan yang saling menguatkan, yaitu apabila faktor yang menjadi penyebab atau faktor yang mempengaruhi peningkatan, maka faktor akibat atau faktor yang dipengaruhi ikut meningkat. Sedangkan tanda negatif menunjukkan hubungan yang berkebalikan, yaitu apabila faktor yang menjadi penyebab atau faktor yang mempengaruhi meningkat, maka faktor akibat atau faktor yang dipengaruhi akan menurun. Di samping merupakan diagram loop sebab akibat. Terdapat variabel persentase peningkatan, jumlah permintaan, persentase penurunan, ketersediaan bahan baku almond, dan lainnya. Next. Stock and flow diagram. Stock and flow diagram adalah diagram dengan tingkat ketelitian tertinggi, dikarenakan sudah bisa dibedakan antara subsistem fisik dan subsistem informasi. Variabel stok adalah akumulasi aliran dari waktu ke waktu dalam sistem, baik berupa informasi atau bahan fisik.
Stok mencerminkan kondisi sistem yang penting bagi pengambilan keputusan dan dapat berubah karena perubahan dalam aliran masuk dan keluar. Variabel rate merupakan keputusan atau kebijakan yang dapat mengubah nilai stok dan mempengaruhi perubahan stok. Rate diukur selama periode waktu tertentu dan dapat dinyatakan secara endogen melalui variabel level sistem atau secara eksogen melalui aliran keluar sistem. Variabel auxiliary digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan yang tercermin dalam variabel rate. Di samping terdapat diagram stock and flow. Selanjutnya, loop umpan balik. Loop umpan balik terdiri dari variabel dan hubungan yang membentuk suatu lingkaran. Setiap hubungan sebab akibat memiliki polaritas yaitu positif atau tanda plus atau negatif bertandakan min untuk mencerminkan bagaimana perubahan pada variabel dependen mempengaruhi perubahan pada variabel independen. Loop utama dalam sistem dinamis ditandai dengan tanda loop yang menunjukkan apakah itu merupakan umpan balik positif dengan memperkuat atau umpan balik negatif dengan menyeimbangkan. Di samping terdapat gambar atau diagram loop umpan balik. Sistem dinamis terdapat activity state dan passive state. Activity state merupakan kondisi di mana entitas sedang dilayani oleh server atau sedang terlibat dalam aktivitas lain dalam sistem. Kategori event aktif seperti proses produksi atau pelayanan pelanggan dan dapat dipresentasikan dalam activity state. Pada saat ini, entitas sedang aktif dan mengalami perubahan status atau keadaan yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya terdapat passive state. Passive state merupakan kondisi di mana suatu entitas atau sumber daya tidak sedang dilayani oleh server atau tidak aktif dalam melayani entitas. Kondisi ini dapat menggambarkan antrian entitas dalam sistem atau elemen non-entitas yang sedang tidak berfungsi dalam melayani entitas. Selain itu, passive state juga dapat mencakup kondisi seperti proses setup, breakdown, kegagalan, atau pergeseran yang mempengaruhi ketersediaan atau kinerja entitas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Selanjutnya ada sistem dinamis dengan analisis sensitivitas dan simulasi. Yang pertama, analisis sensitivitasnya, yaitu digunakan untuk mengukur dampak perubahan variabel atau parameter terhadap hasil atau kinerja sistem. Hal ini membantu mengidentifikasi faktor kunci yang paling berpengaruh dan memahami bagaimana perubahan pada nilai-nilai ini, dan juga dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis sensitivitas membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Kemudian simulasi. Simulasi adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan dan memvisualisasikan perilaku sistem dalam berbagai kondisi dan skenario. Dengan menggunakan simulasi, kita dapat menguji bagaimana sistem akan berperilaku dalam situasi yang berbeda. Bermain-main dengan variabel dan parameter untuk melihat hasil yang dihasilkan. Simulasi membantu dalam memprediksi dan memahami kemungkinan hasil dan dampak dari keputusan yang diambil dalam sistem. Kemudian kita masuk pada pengertian pemodelan dan simulasi. Pemodelan sendiri adalah proses pembentukan representasi formal dari sistem kehidupan nyata yang menjadi fokus perhatian menggunakan bahasa formal tertentu. Simulasi merupakan model matematika yang menggambarkan tingkah laku sistem dalam rentang waktu tertentu, memungkinkan analisis untuk mengambil kesimpulan tentang tingkah laku sistem di dunia nyata yang disimulasikan. Pemodelan dan simulasi sendiri adalah proses pengembangan representasi matematika atau komputasional dari sistem nyata atau konsep yang kompleks.
Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, memprediksi, atau memperbaiki kinerja sistem tersebut tanpa harus mengujinya secara fisik di dunia nyata. Kemudian ada metode pemodelan dan simulasi. Untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem, Anda dapat menggunakan perangkat lunak Pensim. Software ini menyediakan lingkungan pemodelan grafis yang intuitif dan fitur-fitur yang kuat untuk menganalisis sistem dinamis. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pemodelan dan simulasi dengan menggunakan Pensim. Yaitu yang pertama, ada studi literatur dan studi lapangan. Kemudian ada identifikasi variabel dan hubungan kausal. Kemudian ada pembuatan model. Kemudian yang keempat ada pengolahan data dan parameterisasi model. Kemudian yang kelima ada simulasi dan analisis. Kemudian ada optimasi. Kemudian ada interpretasi dan evaluasi akhir. Software Pensim. Pensim sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat simulasi dan model sistem dinamis. Pengguna dapat membuat diagram kausal dan diagram stop and flow dengan menghubungkan variabel menggunakan panah yang menunjukkan hubungan kausal. Pensim juga menyediakan alat analisis yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis variabel dan hubungan kausal dengan dalam model. Selain itu, Pensim dapat menjalankan simulasi dan mengeksplorasi pola perilaku dalam model, kemudian memberikan kemampuan yang luas dalam memodelkan dan memahami sistem dinamis. Next. Kemudian ada konfigurasi software Pensim. Konfigurasi software Pensim dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Pensim PLE. Pensim ini membantu penggunanya memulai dengan membangun pemodelan sistem thinking dan sistem dinamis. Kemudian yang kedua ada Pensim profesional, yaitu memungkinkan penggunanya untuk menggunakan subscript untuk memudahkan penanganan kompleksitas rinci, berisi editor teks, dan memiliki kemampuan optimasi termasuk kalibrasi model dan optimasi kebijakan. Kemudian yang ketiga ada Pensim di DSS, yaitu pengguna dapat melakukan pemodelan kebijakan dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak dari berbagai keputusan yang diambil. Di sini ada software Pensim dengan fiturnya, yaitu yang pertama ada pembuatan diagram kausal, pembuatan diagram stop dan flow, kemudian ada equation editor, simulasi, kemudian ada pelaporan hasil, kemudian ada analisis grafik, dan yang terakhir yaitu pembacaan dan penyimpanan data. Kita masuk pada studi kasus, di mana ada PT Almond Ketintang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi almond. Perusahaan ini menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu, dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Almond Ketintang berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahannya dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi para variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamis dengan menggunakan beberapa skenario simulasi agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Slide selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan lanjutkan. Sekarang mulai ke tahap pengumpulan data. Di sini ada 12 variabel
Yang pertama ada ketersediaan stok almond, yang kedua jumlah permintaan, yang ketiga ada hasil panen, yang keempat gagal panen, yang kelima persentase peningkatan, yang keenam persentase penurunan, yang ketujuh luas lahan pertanian pohon almond, lalu yang kedelapan kualitas tanah, yang kesembilan penggunaan teknologi modern, yang kesepuluh kurangnya polinator atau serangga penyerbukan, lalu yang 11 yaitu hama, lalu yang ke-12 yang terakhir suhu dan iklim. Nah, ini adalah diagram kausatik dari ketiga kasus tadi yang akan kita simulasikan. Lalu lanjut ke tahap pengolahan data. Pada simulasi ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Machine. Dari data didapatkan, maka diperoleh perumusan masalah yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Flowchart di samping adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Dimulai dari mulai ini, studi literatur, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, lalu lanjut ke pengumpulan data, yaitu tersediaan stok almond, lalu lanjut pengolahan data menggunakan software Vensim, verifikasi, validasi, jika valid maka akan dilanjut, jika tidak akan diulang lagi ke pengumpulan data, lalu jika valid dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, lalu selesai. Hasil dan pembahasan. Verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses pembangunan kebenaran, akurasi, dan validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor dan yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur. Verifikasi model yang sudah dibuat, kemudian dilanjutkan ke proses verifikasi apakah ketika di run terjadi error atau tidak. Bila terjadi error, maka logika dari simulasi belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus diuji kembali dan membuat model dari awal simulasi kembali. Apabila hasil running dari model yang sudah dibuat menunjukkan hasil seperti gambar di bawah ini, maka model tersebut telah bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahapan verifikasi. Lanjut ke tahapan validasi. Dilakukan dengan cara statistik, yaitu membandingkan data empiris nyata atau simulasi variabel yang akan diuji. Validasi ialah variabel order rate atau ketersediaan almond. Berikut ialah validasi model pada software Vensim. Ini adalah tabelnya. Lalu berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi atau error mean, yaitu rumusnya E1 sama dengan mutlak rata-rata S dikurang rata-rata A dibagi A, rata-rata A. Ini rata-rata S itu simulasi realnya, lalu A tersebut menunjukkan simulasinya, rata-rata simulasi. Berdasarkan persen error dari standar deviasi, data empiris, dan data output simulasi. E2 itu error STD atau error standar deviasi, yaitu rumusnya E2 sama dengan mutlak SS dikurang SA, mutlak dibagi SA. SS ini adalah eh, nilai STD realnya, lalu di SA yaitu eh, STD dari simulasi 1, 2, 3, dan 4, masing-masing simulasi. Oke, lanjut ke tutorial Vensimnya ya. Ini adalah stok
and flow diagram dari studi kasus tadi. Kalau kita lihat di play, di select all, lalu di run, klik yes. Sini kita bisa melihat tabelnya. Ini adalah tabel ketersediaan bahan baku almond dari simulasi yang pertama. Sini di simulasi pertama ketersediaan bahan baku almondnya pada tahun 2023 ada 3.000, di tahun 2024 ada 3.250, di tahun 2025 ada 3.100, di tahun 2026 ada 2.550, di tahun 2027 ada 1.600, dan di tahun 2028 ada 250. Lalu kita lihat, ini sama ya, kalau kita lihat grafiknya, inilah grafik dari simulasi pertama. Oke, lanjut ke simulasi kedua dengan data yang diubah, yaitu variabel suhu dan iklim dengan equation 300 dikali 0,3. Kita stop terlebih dahulu. Dan iklim. Kita ganti menjadi 0,3. Oke, lalu kita run di select all, lalu di run kembali. Ya, lalu kita klik yes. Kita lihat tabelnya. Di sini ada perubahan di variabel ketersediaan bahan baku almondnya yang kita teliti. Di sini di simulasi kedua di tahun 2023 ada bahan baku almondnya ada 3.000, lalu di tahun 2024 3.220, di tahun 2025 ada 3.040, di tahun 2026 ada 2.460, di tahun 2027 ada 1.480, tahun 2028 ada 100. Lalu ini sama ya. Kita lihat grafiknya. Ini adalah grafik dari simulasi kedua. Oke, lanjut ke simulasi ketiga. Lalu yang dirubah di simulasi ketiga yaitu ada pengubahan di variabel luas pertanian pohon almond, yaitu equation-nya 1000 dikali 2,1. Lalu kita select all kembali. Sebelum kita run dulu. Lalu kita pencet yes. Lalu kita lihat tabelnya. Di sini ada perbedaan lagi, ada perubahan di simulasi ketiga, yaitu ada pada tahun 2023 bahan baku almondnya ada 3.000, di tahun 2024 ada 3.320, di tahun 2025 ada 3.240, di tahun 2026 ada 2.760, di tahun 2027 ada 1.880, di tahun 2028 ada 600. Ini ada kenaikan daripada simulasi sebelumnya. Lalu kita lihat grafiknya. Ini adalah grafik dari simulasi ketiga. Lalu lanjut di simulasi keempat. Ada perubahan di kita ubah bagian variabel penggunaan teknologi modern dengan equation 1.600 dikali 0,7. Kita klik OK. Lalu kita run kembali. Kita klik yes. Tabelnya di sini persediaan bahan baku almond di simulasi keempat pada tahun 2023 ada 3.000, di tahun 2024 ada 3.620, di tahun 2025 ada 3.840, di tahun 2026 ada 3.660, di tahun 2027 ada 3.080, di tahun 2028 ada 2.100.
Lalu kita lihat grafiknya. Sini ada kenaikan lalu penurunan ya ketersediaan bahan baku almonnya. Oke, di dalam Vensim kita juga dapat melakukan simulasi seperti ini. Kita dapat melakukan sesuai dengan keinginan kita. Variabelnya kita naikin atau kita turunin. Namun sebelumnya kita perlu untuk mengubah setiap equation pada variabel mengubah menjadi eh, konstan ya. Tipenya menjadi konstan. Kalau kita ubah terlebih dahulu, setelah semua variabel di stok diagram flow ini sudah bertipe konstan, kita select call lalu di run. Kita pilih run simulation, lalu kita run. Nah, setelah itu kita dapat mengubah sesuai dengan keinginan kita, mensimulasikannya, mengubah variabel-variabelnya. Ini adalah variabel ketersediaan bahan baku almond. Kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Lalu kembali ke PPT. Selanjutnya stasiunlah teman saya. Baik, pada gambar tersebut merupakan stock and diagram flow model ketersediaan almond pada PT Almond Ketintang dengan menggunakan software Vensim. Next. Pada grafik skenario simulasi 1, disimpulkan bahwa ketersediaan almond dari tahun 2023 hingga 2028 konstan mengalami penurunan. Terdapat tabel skenario simulasi 1, disimpulkan bahwa ketersediaan almond dari tahun 2023 hingga 2028 konstan mengalami penurunan, yaitu dari 3.000 ton menjadi hanya 250 ton. Selanjutnya, grafik skenario 2, disimpulkan bahwa ketersediaan almond dari tahun 2023 hingga 2028 masih konstan mengalami penurunan. Terdapat tabel skenario simulasi 2, disimpulkan bahwa ketersediaan almond dari tahun 2023 hingga 2028 masih konstan mengalami penurunan, yaitu dari 3.000 ton menjadi hanya 100 ton. Selanjutnya, grafik skenario simulasi 3 disimpulkan bahwa ketersediaan almond dari tahun 2023 hingga 2028 masih sama, yaitu konstan mengalami penurunan. Tabel dari skenario simulasi 3 disimpulkan bahwa ketersediaan almond dari tahun 2023 hingga tahun 2028 masih sama, yaitu konstan mengalami penurunan, namun masih lebih baik dibandingkan skenario simulasi sebelumnya, yaitu dari 3.000 ton menjadi 600 ton. Dan yang terakhir yaitu grafik skenario simulasi 4 disimpulkan bahwa ketersediaan almond dari tahun 2023 hingga 2025 naik, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2025 sampai 2028. Dari tabel simulasi 4 disimpulkan bahwa ketersediaan almond dari tahun 2023 hingga 2025 naik, yaitu sebanyak 3.000 ton menjadi 3.840 ton. Namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2025 sampai 2028, yaitu sebanyak 3.840 ton menjadi hanya 2.100 ton. Next.
Selanjutnya ada user interface dan diagram stok. Pada gambar di atas didapatkan stok flow diagram atau diagram stok yang telah disesuaikan dan terdapat juga user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Next. Yaitu dari hasil keempat skenario simulasi dapat disimpulkan bahwa skenario yang terbaik adalah simulasi keempat. Pada skenario simulasi keempat tersebut diketahui bahwa ketersediaan almond tidak mengalami penurunan amat drastis. Dengan ketersediaan almond sebanyak 3.000 ton pada tahun 2023, sebanyak 3.620 ton pada tahun 2024, sebanyak 3.840 ton pada tahun 2025, sebanyak 3.660 pada tahun 2026, sebanyak 3.080 pada tahun 2027, dan sebanyak 2.100 pada tahun 2028. Dengan mean simulasi 4 sebesar 3216,666667 menghasilkan error mean sebesar 8,5%, sedangkan standar deviasinya sebesar 641,9241907 dengan error standar deviasi sebesar 80,7%. Berdasarkan analisis tersebut, disarankan agar perusahaan mengadopsi skenario keempat dalam perencanaan kapasitas produksi mereka. Selain itu, perusahaan perlu memantau permintaan konsumen secara terus-menerus, memperbarui model simulasi mereka, dan mempertimbangkan diversifikasi produk atau mitra bisnis untuk mengatasi fluktuasi permintaan. Dengan langkah-langkah ini, PT Almond Ketintang dapat mengoptimalkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan konsumen dengan baik. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.